Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, kami dari kelompok 8 mata kuliah Sistem Informasi Bisnis ingin mempresentasikan terkait aplikasi yang kami buat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Akmal Fairuz. Selanjutnya ada teman saya, Mas Imade Pratita, Ilham Alfat, dan Haikal Ahmad. Next, selanjutnya latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang latar belakang, dalam era modern saat ini, pentingnya kesehatan dan kebugaran telah tumbuh besar di kalangan masyarakat. Jadi sebagai respon terhadap tren ini, berbagai inovasi telah muncul, yaitu mendukung individu dalam meraih tujuan kebugaran mereka. Salah satu faktor pendorong utama dari pertumbuhan aplikasi kebugaran adalah kebutuhan individu untuk memiliki panduan yang konsisten dalam menjalani latihan mereka. Next. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama ada kebutuhan panduan yang terstruktur. Kedua ada peningkatan motivasi pengguna. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi visual. Next. Next. Yang selanjutnya ada luaran yang diharapkan. Yang pertama ada panduan kebugaran yang terstruktur. Dua ada motivasi yang berkelanjutan. Ketiga ada instruksi visual berkualitas. Next. Gambaran umum rencana usaha. Yang pertama deskripsi produk. Jadi deskripsi produknya itu adalah Fit Life Journey. Itu adalah platform kebugaran digital yang dirancang untuk memandu pengguna dalam perjalanan kebugaran mereka dengan memberikan rekomendasi latihan yang disesuaikan, panduan nutrisi, dan komunitas dukungan. Jadi aplikasi ini juga dirancang untuk dengan antarmuka yang intuitif dan user friendly. Menjadikan yang mudah digunakan untuk siapa saja, dari pemula hingga atlet berpengalaman. Contoh halaman depannya seperti ini. Terus untuk fitur utamanya, yang pertama itu ada rencana latihan disesuaikan. Jadi seperti rencana latihan, dia itu mau latihan apa, terus tingkat kebugarannya gimana, tujuan kebugaran gimana. Terus yang kedua itu ada panduan nutrisi. Nah, untuk panduan nutrisi itu akan ada panduan nutrisi yang menyediakan resep sehat dan tips nutrisi. Terus yang ketiga itu ada pelacakan kemajuan. Jadi pelacakan kemajuan itu untuk memantau grafik kemajuan si pengguna ini. Terus yang keempat itu ada video tutorial. Jadi aplikasi ini juga disediakan akses untuk ke perpustakaan video latihan yang menampilkan instruktur profesional yang memandu pengguna untuk siap gerakannya. Terus yang kelima itu ada komunitas sosial. Jadi untuk komunitas sosial ini adalah gabungan dari komunitas pengguna, antar pengguna yang lain juga untuk membagikan pencapaian, terus untuk saling bertanya dan atau sekedar ngobrol-ngobrol biasa. Terus next, contoh fitur menu latihan. Ini misalnya contoh fitur menu latihan itu ada kayak push up, plank, atau pull up untuk latihan dada. Next. Alur sistem informasinya, yang pertama ada alur pertama yaitu seperti biasa ada pendaftaran, autentikasi pengguna, penyesuaian profil, dan pengaturan awal. Yang kedua ada akses ke menu latihan, menu nutrisi, pelacakan kemajuan, dan interaksi dalam komunitas sosial. Yang ketiga ada pengaturan, personalisasi, simpan, backup data, notifikasi, dan reminder. Keunggulan produk kami adalah yang pertama ada personalisasi mendalam, yaitu mempertimbangkan informasi lain seperti level kebugaran saat ini, ketersediaan waktu, dan preferensi makanan. Yang kedua ada panduan nutrisi terpadu, menggabungkan pendekatan latihan dan nutrisi dengan rekomendasi makanan yang disesuaikan dan informasi nutrisi yang lengkap. Yang ketiga ada video tutorial yang berkualitas. Video yang menampilkan instruktur profesional, pengguna dijamin mendapatkan panduan visual yang jelas dan akurat untuk setiap latihan. Adapun terkait analisis kompetitor kami, yaitu ada pertama ada MyFitnessPal. Keunggulannya mereka fokus pada pelacakan nutrisi dengan database makanan yang sangat luas. Adapun kelemahannya, meskipun menawarkan beberapa fitur latihan, fokus utamanya adalah pada pelacakan makanan, kurangnya personalisasi latihan mendalam. Yang kedua ada Fitbit, memiliki keunggulan terintegrasi dengan perangkat wearable yang memungkinkan pelacakan aktivitas fisik secara real time. Adapun kelemahannya, untuk pengalaman optimal, pengguna harus memiliki perangkat wearable Fitbit. Yang ketiga ada 7-minute workout,
memiliki keunggulan menawarkan latihan singkat namun intens yang cocok untuk gaya hidup sibuk. Tapi kelemahannya adalah kurangnya variasi dan personalisasi dalam latihan. Yang keempat ada Nike Training Club, memiliki keunggulan rencana latihan berkualitas dengan video tutorial dari pelatih profesional. Adapun kelemahannya, meskipun ada beberapa saran nutrisi, fokus utamanya adalah pada latihan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilham. Selanjutnya analisis model STP. Yang pertama segmentation, pemula yang ingin memulai gaya hidup sehat. Lalu atlet atau individu yang aktif yang ingin meningkatkan performa. Lalu orang sibuk yang mencari latihan yang efisien. Dan yang terakhir individu yang ingin melacak dan memotivasi diri sendiri. Lalu targetingnya yang pertama pemula, yang kedua orang sibuk, dan yang ketiga atlet. Dan positioningnya yang pertama pendekatan holistik, lalu personalisasi mendalam, dan komunitas yang mendukung. Next. Business model canvas, BMC. Next. Untuk key partnersnya, yang pertama instruktur kebugaran dan ahli nutrisi untuk pembuatan konten video dan paduan makanan. Lalu yang kedua, developer aplikasi mobile dan web, lalu pemasok server dan penyimpanan cloud, dan yang terakhir pemasaran dan agensi periklanan. Lalu key activities, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, pembuatan konten, video tutorial, dan resep makanan. Lalu analisis data pengguna untuk personalisasi, dan pemasaran dan promosi. Selanjutnya key research, yang pertama platform aplikasi, yang kedua konten video dan nutrisi, lalu yang terakhir basis data pengguna. Selanjutnya value propositions, yang pertama value proposition, proposisi nilai, yang kedua personalisasi mendalam berdasarkan kebutuhan pengguna, lalu pendekatan holistik kebugaran melalui latihan, nutrisi, dan komunitas. Dan yang terakhir, kemudahan penggunaan dan navigasi. Selanjutnya, customer relationship. Yang pertama, dukungan pelanggan melalui chat dan email. Lalu forum komunitas di aplikasi. Dan yang terakhir, pelibatan pengguna melalui tantangan dan event rutin. Selanjutnya, channels. Toko aplikasi mobile seperti Google Play Store dan Apple App Store. Lalu situs web resmi, dan media sosial dan pemasaran digital. Selanjutnya customer segment, yang pertama pemula dalam kebugaran, lalu atlet dan individu aktif, orang sibuk yang mencari latihan efisien, dan pengguna yang ingin melacak kemajuan. Selanjutnya cost structure, yang pertama biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, lalu produksi konten seperti video, artikel, dan resep. Selanjutnya pemasaran dan periklanan, lalu biaya server dan penyimpanan. Selanjutnya revenue streams. Yang pertama langganan bulanan atau tahunan untuk fitur premium. Lalu iklan dalam aplikasi untuk versi gratis. Selanjutnya penjualan merchandise atau produk terkait kebugaran, dan yang terakhir kerjasama atau kemitraan dengan merek kebugaran terkait. Next. Selanjutnya ini adalah proyeksi keuangan. Pertama ada asumsi, bisa dilihat sendiri biaya pengembangan awal, biaya operasional bulanan, dan harga langganan premium. Pengguna berbayar bulan pertama perkiraan 50 orang, pertumbuhan pengguna berbayar sekitar 10% per bulan, pendapatan iklan bulanan sekitar 200.000. Pendapatan bulan pertama dari langganan premium sekitar 500.000, dari iklan 200.000, total bulan pertama mendapat 700.000. Untuk 11 bulan berikutnya dengan pertumbuhan 10%, dari langganan premium menjadi 6.579.719 rupiah, dari iklan 2.200.000, total 11 bulan berikutnya adalah 8.779.719 rupiah. Total pendapatan tahunan 700.000 ditambah 8.779.719 rupiah, sama dengan kurang lebih 9.479.719 rupiah. Dan ada pembiayaan lainnya, ada biaya pengembangan sebesar 3 juta, biaya operasional 12 bulan setahun 6 juta, total biaya tahunan 9 juta. Perkiraan laba bersih yang kami dapatkan adalah pendapatan dikurang biaya sama dengan 9 juta,
Rp479.719 dikurangi 9 juta sama dengan Rp479.719. Dari proyeksi ini, Fit Life Journey diharapkan dapat laba bersih sebesar Rp479.719 di tahun pertama. Meskipun laba ini tidak besar, ini adalah indikasi yang positif bahwa bisnis bergerak ke arah yang benar, terutama di tahun pertama. Strategi pemasaran dan peningkatan layanan dapat meningkatkan jumlah pelanggan berbayar dan pendapatan di tahun-tahun mendatang. Ini ada strategi keberlanjutan usaha kami, ada adaptasi terhadap teknologi, yang kedua ada diversifikasi pendapatan, dan pengembangan berkelanjutan. Jadwal pelaksanaan ini sekitar bulan pertama sampai bulan kedua masih penelitian dan perencanaan, bulan ketiga mencakupi desain dan prototipe, bulan keempat dan kelima pengembangan, bulan keenam melakukan pengujian, bulan 7 diharapkan sudah melakukan peluncuran dan pemasaran, dan di bulan ke-8 dan bulan ke-12 kami melakukan evaluasi dan iterasi. Terima kasih presentasi dari kami, banyak kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.